Hai guys, aku Indra Yuristriza. Kalian semua pasti pernah punya mantan. Mau itu mantan terbaik sampai mantan terburuk sekalipun. Bahkan ada di antara kalian pasti yang suka lagunya tuh lagu mantan terindah. Kalau menurut aku nih, nggak ada yang namanya mantan terindah. Kalau dia terindah, nggak mungkin jadi mantan. Nah, hari ini aku akan unboxing dan review mantan aku. Yeah, boy. Maksud aku akan unboxing dan review figur yang pernah dikasih sama mantanku dulu. Spesial buat teman-teman semua, para nakama dan para OP lovers. Hari ini aku akan unboxing dan review figur keluaran dari Figuart Zero, salah satu dokter kapal di anime One Piece, yaitu Tony Chopper. Buat teman-teman yang belum tahu, Chopper adalah salah satu karakter di anime One Piece yang dia bertugas sebagai dokter kapal di kru Mugiwara. Chopper bertekad untuk menjadi dokter terhebat setelah ia ditempa Dr. Kureha dan Dr. Hiluluk di kerajaan Drum Kingdom. Chopper terlahir sebagai rusa dengan hidung biru, berbeda dengan para rusa lainnya, sehingga dia dijauhin oleh kelompoknya. Dan tanpa sengaja dia tuh malah memakan buah iblis Hito-Hito yang membuatnya menjadi rusa setengah manusia. Kekuatan dari buah Hito-Hito dikembangkan sendiri oleh Chopper sehingga dia dapat berubah menjadi 7 bentuk perubahan. Nah, ini adalah figur yang dulunya adalah oleh-oleh dia dari Jepang. Makasih banget udah pernah kasih aku ini dulu. Sekarang nggak usah banyak ngomong, siapin makanan minuman kalian untuk temenin aku unboxing dan review figur keluaran dari Figuart Zero, Tony Chopper. Si Lutfi kita taruh sini. Sekarang kita langsung aja mulai untuk unboxing dan reviewnya. Nggak jelas. Nah, ini dia adalah box figur Figuart Zero Chopper. Boxnya sederhana banget tapi tetap terlihat elegan. Dan warna pinknya itu membuat efek-efek jadi kayak lucu, kawaii, cute gitu. Dan warna pinknya tuh cocok banget dengan karakter Chopper yang lucu. Kawaii. Kesannya tuh Chopper tuh terlihat lemah. Padahal kalau dia udah ngeluarin mode monsternya, musuh-musuhnya tuh udah dihabisin sama si Chopper. Monster dayo. Sekarang kita lihat yuk detail boxnya. Yang membedakan dengan Ban Presto, figur dari Figuart Zero itu nunjukin gimana figur yang ada di dalam boxnya. Kita dikasih box yang depannya tuh transparan dan kita bisa lihat langsung figur yang ada di dalamnya. Chopper yang aku punya ini adalah edisi setelah time skip. Setelah semua kru Mugiwara belajar selama 2 tahun dan kembali bertemu di Sabaudi. Ada logo dari Figuart Zero berwarna putih. Di sini ada keterangan dari Figuart Zero. Intinya sih kayaknya agak narsis gitu sih. Nah, yang mau baca di pause aja. Sekarang kita lanjut aja. Di sini ada logo dari Figuart Zero berwarna pink dan ada logo dari anime One Piece. Nah, di sini ada tulisan kanji juga yang aku nggak tahu artinya apa. Ada tulisan Tony Chopper yang gede banget di bawah. Di situ masih ada bekas stiker dari harganya. Aku nggak tahu harganya berapa di Jepang aslinya, karena waktu dikasih udah disobek harganya. Di sebelah kanannya ada gambar dari figurnya, dan ini cukup menjelaskan kalau figurnya tuh bisa diganti tangannya. Jadi kita dapat part pengganti tangannya, yang satu tuh megang ranting pohon. Detail bagian depannya sih kayak gitu. Untuk bagian atasnya simple banget, cuman tulisan gitu doang. Di bagian sampingnya hampir mirip sama yang bagian depannya. Cuman gambar action figurnya tuh kayak noleh gitu. Dan ada tulisan kanji di sebelah kanannya. Kalau ada dari kalian yang bisa baca, komen aja di bawah. Untuk bagian sisi samping lainnya, nah ini racun yang sesungguhnya.
Dan ini tuh bener-bener ukurannya disesuaikan. Ukuran chopper itu kan kecil, padahal box yang ada di depanku ini ukurannya tuh sedua tanganku ini. Gimana dengan seluruh kru Mugiwara? Kalian bisa bayangin kalau semua figurnya udah terkumpul jadi satu. Itu bakal wadidau jiwa keren banget. Nah, untuk bagian bawahnya cuman detail-detail dari figurnya dengan tulisan Jepang. Ya nggak bisa kebaca lagi pastinya. Dan yang membedakan di sini nggak ada stiker SNI kayak Banpresto yang kemarin-kemarin yang udah aku review. Di bagian belakangnya sama kayak figur-figur biasanya, itu pasti ada keterangan dari figurnya, apa aja yang kita dapat, apa aja yang bisa dilakuin sama figurnya. Nah, ini ada semacam gimmick dari figurnya, kita bisa ganti part bagian tangannya, terus kita dapat stand yang standar. Jadi kayak semacam buku panduan gitu. Detail boxnya kayak gitu. Sekarang langsung aja kita buka, kita keluarin figurnya dari boxnya, dan kita rasain gimana racun yang ada di dalam figur ini. Oke, ini aku keluarin dulu. Sederhana untuk packagingnya. Jadi figurnya cuma dibungkus sama plastik keras yang berbentuk figurnya. Sambil aku rapiin ya. Jadi biar kelihatan rapi unboxingnya, kita unboxing sambil tetap dirapiin. Gini kan enak rapi. Sekarang aku buka plastiknya ya. Aduh. Maaf tadi jatuh. Kita tuh dapat 3 bagian. Yang pertama kita tuh dapat standnya. Bentar, aku fokusin dulu kok malah nggak fokus gini ya. Bentar. Jadi terang gini. Nah, ini tuh standnya sederhana banget. Bahannya plastik, warna hitam transparan. Ada logo dan tulisan Tony Chopper. Di bagian belakangnya itu ada keterangan bahwa ini adalah produk dari Bandai, made in China. Kelihatan gak ya? Tuh. Sayangnya tuh standnya biasa banget, gak ada hal spesial di standnya. Dan di bagian yang menonjol ini, itu nantinya adalah untuk gabungin ke part figurnya. Yang ini adalah bagian part pengganti tangannya. Di sini dia gimmicknya tuh kayak megang ranting pohon gitu. Detail untuk tangannya sih cukup lumayan ya. Jadi seolah-olah tuh tangannya Chopper kayak ada bulunya gitu. Untuk ranting pohonnya juga cukup detail. Nah, sekarang adalah bagian yang paling keren, yang paling lucu, yang paling kawaii, yang paling imut. Yaitu adalah figurnya. Ini figurnya tuh lucu banget ya. Ukurannya kecil, digenggam tuh kecil banget. Kalian bisa lihat sendiri ukurannya tuh kecil banget. Ini kalau aku kira-kira mungkin ukurannya sekitar 10 cm-an. Kecil, bisa dibawa kemana-mana. Dan kalau kalian yang suka foto figurnya, foto mainannya, sebenarnya figur Tony Chopper ini cukup gampang untuk dibawa-bawa. Dan detailnya juga nggak malu-maluin sih menurutku. Detailnya tuh menurut aku udah mirip banget sama di anime One Piece-nya. Detail-detail kecilnya pun diperhatikan kayak tas yang di belakangnya nih. Warna figurnya tuh juga bagus, jadi nggak monoton. Ada gradasi warna di figur ini. Pemilihan warnanya pun sesuai dengan di animenya dan nggak lebay. Nah, ini aku mau nunjukin yang tadi yang maksud aku gradasi warna. Di bagian topinya tuh ada semacam pudar gitu loh warnanya. Dan detail topinya tuh mirip banget. Ada detail kerutan-kerutan bergaris di bagian topinya. Bagian wajah Choppernya ini lucu banget. Dia lagi kayak bahagia gitu kayaknya. Ini yang aku bilang tadi, lubang untuk gabungin ke standnya. Sekarang kita langsung aja pasang figurnya ke standnya. Nah, ini dia teman-teman figurnya kalau udah kepasang di standnya. Bentar, aku coba taruh di atas biar lebih kelihatan. Ini kita pindahin dulu part bagian tangannya ke belakang. Bentar, aku deketin ini soalnya figurnya tuh kecil banget. Beda sama figur-figur One Piece yang udah pernah aku review. Ini aku putar manual ya teman-teman. Maaf belum punya alat untuk muternya. Kalian bisa lihat detailnya tiap sisinya. Kalau menurut kalian gimana? Kalian lebih suka figur One Piece merek Banpresto apa figur One Piece merek Figuat Zero? Dengan harga Figuat Zero yang mungkin lebih mahal. Nanti aku cantumin harga di Indonesianya, karena aku nggak tahu harga asli di Jepangnya. Nah, sekarang kita coba yuk pasang bagian tangan penggantinya yang megang ranting tadi. Cuman ini masangnya agak susah karena bagian tangannya tuh nyelip. 2000 years later. Aku udah ganti bagian tangannya jadi tangan yang
gimmick megang ranting teman-teman. Jadinya kayak gini nih. Nah, itu tadi adalah unboxing. Kelilipan rambut. Nah, itu tadi adalah unboxing dan review dari aku untuk figur Tony Chopper keluaran dari Figuarts Zero. Terima kasih buat orang yang udah ngasih aku ini, dan terima kasih atas semua pembelajaran selama ini. Karena orang yang hadir di hidup kita nggak harus selamanya. Terkadang dia hadir hanya sebagai pembelajaran. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton video ini, udah like, udah komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video racun selanjutnya dan ikutin terus konten yang ada di channel ini.